A True Martial World. Bab 13. Judul: Hasil tak terduga dari memetik herbal. Meskipun suku Lian terletak di hutan belantara di mana kondisi kehidupannya sulit, suku tersebut memiliki daerah penghasil ramuan, dan itu adalah Gunung Ramuan Klan Lian. Gunung Ramuan Klan Lian adalah daerah dengan kepadatan Yuan Qi yang lebih tinggi, yang kondusif untuk pertumbuhan-tumbuhan. Itu hampir tidak bisa dianggap sebagai kuil. Meskipun dikatakan sebagai kuil, itu hanya dianggap sebagai satu oleh klan suku Lian yang malang. Di mata suku besar, gunung herbal klan Lian tidak akan menjadi apa-apa. Bagaimanapun, di padang gurun yang luas, ada banyak tempat dengan Yuan Qi yang padat. Suku besar yang khas akan memilih negeri ajaib yang kaya untuk menetap. Hanya tempat-tempat seperti itu yang kaya akan produksi dan bermanfaat untuk penanaman para kultivator. Faktor yang paling penting adalah bahwa binatang buas dan liar yang kuat menghindari kuil ini untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Ini paling penting karena memastikan keamanan klan. Tentu saja akan ada kejadian langka dari binatang buas yang terluka atau terprovokasi yang akan menyerang dan menghancurkan suku kecil. Tentu saja semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Sambil menahan sejumlah besar hewan buas, kuil juga menyebabkan jumlah hewan di sekitarnya berkurang. Berburu bukanlah tugas yang mudah karena kelinci atau rusa telah diburu sejak awal. Dengan demikian, hanya Purple Blood yang memiliki kemampuan untuk pergi ke hutan belantara yang luas untuk berburu. Kuil di hutan belantara yang luas adalah sumber daya yang sangat dicari. Gunung Ramuan suku Lian dianggap sebagai kelas yang sangat rendah, jika tidak, bagaimana suku Lian dapat mempertahankannya? Meskipun gunung ramuan itu bermutu rendah, tetapi bagi suku Lian itu sangat berharga karena itulah alasan suku itu dibentuk. Setiap kali penduduk desa dikirim ke gunung untuk memetik tumbuhan, mereka akan menjalani pemeriksaan tubuh yang ketat untuk mencegah siapapun secara diam-diam menimbun tumbuhan. Yiyun membawa keranjang ramuan dan berjalan di samping Jiang Xiaoru. Dia bertanya tentang level dunia persilatan. Tingkat terendah seni bela diri disebut Mortal Blood, dan prajurit tingkat Mortal Blood disebut Kultivator Mortal Blood. Mortal Blood tidak memiliki batasan yang jelas untuk levelnya, tetapi hanya istilah umum yang digunakan oleh komunitas seni bela diri. Mortal Blood berasal dari fakta bahwa mereka adalah manusia dengan darah normal. Kultivator Mortal Blood sebenarnya hanyalah prajurit biasa. Meskipun mereka berlatih seni bela diri, mereka tidak dapat membedakan diri dari manusia lainnya. Mereka tidak bisa lepas dari kenyataan bahwa mereka adalah manusia. Tapi kultivator Purple Blood jauh lebih kuat dari orang normal. Mereka bisa mencabik-cabik harimau dan berlari secepat kuda. Alam Mortal Blood dibagi menjadi 5 tingkat. Tingkat pertama Valian, tingkat kedua Roh, tingkat ketiga Meridian, keempat Thunderous, pengumpulan Ki tingkat kelima. Level pertama Valian diperoleh melalui angkat beban terus-menerus, berlari, menumpuk, gulat, dan diberi makan dengan ginseng, tanduk, daging, dan berbagai makanan berharga. Dengan perlahan meningkatkan konstitusi tubuh mereka, kekuatan dan kecepatan mereka akan meningkat pesat. Level Yiyun saat ini dianggap Valian. Kekuatannya telah meningkat menjadi sekitar 300 pon, dan kecepatannya 2 kali lipat dari Zhao Tiezu. Yiyun akan dianggap jauh lebih kuat daripada kebanyakan kultivator Valian karena ia baru berusia 12 tahun dan kebugaran fisiknya sebanding dengan pria yang dewasa. Sebenarnya, Valian bahkan tidak bisa dianggap sebagai langkah pertama dalam seni bela diri. Untuk Mortal Blood level 2, Roh akan mengacu pada seniman bela diri dengan kebugaran yang sangat meningkat, dengan nafas yang sangat panjang. Roh yang terlatih baik bisa membentuk panah udara dengan satu napas. Ini dikenal sebagai nafas seperti ular, keluar seperti anak panah. Itu terlihat jelas secara visual di musim dingin, dan panah udara bisa menembak sejauh 5 kaki menembus kertas. Seseorang pada level roh akan memiliki sepertiga dari detak jantung orang normal. Tetapi setiap pelepasan darah memiliki efek yang tertinggal. Kultivator seperti itu dapat berlari secepat kuda selama 1 jam tanpa terengah-engah atau detak jantung meningkat. Tingkat ketiga, Thunderous mengacu pada kesempurnaan sirkulasi tubuh, otot, daging, dan tulang. Setiap bagian tubuh bisa terkoordinasi dengan sempurna. Seseorang bisa tetap diam dan menyerang seperti singa.
Seorang ahli Thunderous yang telah menyempurnakan tubuhnya akan mengeluarkan suara seperti petir dari persendiannya ketika dia mengerahkan kekuatan, memberi nama pada level itu. Meridian tingkat keempat, mengacu pada pembersihan 12 meridian dan konsepsi dengan sirkulasi meridian yang sempurna. Setelah mencapai level ini, seorang seniman bela diri bisa merasakan Yuan Qi dunia. Pengumpulan Qi tingkat kelima, melengkapi meridian tingkat keempat. Seorang seniman bela diri dapat merasakan Yuan Qi dunia, dan juga menyerapnya ke dalam tubuhnya. Di puncak pengumpulan Qi, Yuan Qi dunia akan mengubah tubuh, dan meremajakan seseorang, sehingga dia mencapai alam baru. Purple Blood. Sebenarnya, level Purple Blood adalah awal sebenarnya dari pelatihan seni bela diri. Ketika seorang kesatria mengolah tubuhnya ke tahap tertentu, tubuhnya akan mengalami perubahan. Saat dia menerobos ke alam Purple Blood, semua darahnya akan menjadi seberat merkuri. Darah ini akan tampak ungu keemasan di bawah sinar matahari. Jadi memberikan itu nama alamnya. Prajurit yang memasuki dunia Purple Blood sangat kuat dan dapat mendukung suku kecil sendirian. Oleh karena itu, seorang Purple Blood menikmati status yang sangat tinggi di alam liar. Seorang Purple Blood akan diperlakukan sebagai kaisar di suku kecil menengah manapun. Setiap anggota suku akan mematuhi instruksinya. Dia memiliki kendali yang luas dan menentukan hidup dan mati sukunya. Semua wanita cantik di suku itu terserah pada pilihan Purple Blood. Semua wanita dengan Purple Blood juga akan dihormati, jadi meskipun dia adalah putri dari pemimpin, dia dengan senang hati akan naik ke tempat tidurnya. Ini tidak bisa dihindari. Gadis mana yang menjalani hidup genting dengan makan sedikit bubur tidak akan menerima penampilan pahlawan yang bisa membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Di zaman ini, orang-orang mengagungkan yang kuat, terutama para wanita. Yun-Er, aku akan memanjat untuk memetik herbal. Aku akan melemparkannya untuk kamu ambil. Jiang Xiaoru mengatakan itu saat dia mencoba memanjat tongkat. Gunung ramuan klan Lian menutupi area yang luas tetapi merupakan gunung yang sangat berbahaya. Sebagian besar tumbuhan sebelumnya tumbuh di tebing, sehingga tidak mudah untuk dipetik. Memanjat tebing untuk memetik tumbuhan adalah tugas yang sangat berbahaya. Itu menyebabkan banyak kematian. Yi Yun sebelumnya telah jatuh ke kematiannya. Dengan kebangkitan Yi Yun, Jiang Xiaoru bersikeras untuk tidak membiarkan Yi Yun memanjat tebing lagi. Yi Yun bersikeras untuk tidak membiarkan Jiang Xiaoru mengambil risiko. Dia berkata, "Kak, kamu petik ramuan di bagian bawah. Serahkan bagian atas padaku." Yun-Er, berhenti main-main. Kamu baru saja pulih. Bagaimana kamu bisa memiliki energi untuk memanjat? Jiang Xiaoru berkata di tengah jalan saat dia melihat Yi Yun meraih tongkat dan memanjat dengan gesit seperti monyet. Yun-Er, Jiang Xiaoru menatap saat dia melihat Yi Yun naik. Dia mendaki tebing vertikal seolah-olah itu adalah tanah datar. Kapan Yun-Er menjadi begitu gesit? Memetik tumbuhan dari tebing bukan hanya tentang mendaki tinggi. Itu juga membutuhkan pengalaman dan untuk terbiasa dengan tumbuhan dan di mana mereka kemungkinan besar tumbuh. Misalnya, beberapa tumbuhan menyukai tempat teduh, sementara yang lain lebih suka berada di bawah sinar matahari. Beberapa ramuan lebih suka yang kering, sementara yang lain lebih suka yang lembab. Yi Yun telah menangkap pengetahuan herbal sehari sebelumnya, tetapi pengetahuannya terbatas. Dia berencana menggunakan kelincahannya untuk menutupi kurangnya pengetahuannya, tapi dia segera mengetahui bahwa itu tidak diperlukan. Saat Yi Yun mencapai ketinggian 8 meter, dia melihat titik cahaya muncul dari sebuah batu di kejauhan. Titik cahaya tetap di udara selama beberapa detik sebelum terbang langsung ke dada Yi Yun. Setelah itu, kesejukan samar kristal ungu menjadi lebih jelas, dan energi mengalir melalui nadinya, membuatnya merasa sangat nyaman. Tanpa pertanyaan, kristal ungu menyerap energi. Mungkinkah? Yi Yun memanjat dengan mudah dan melihat ke bawah batu besar dan melihat buah merah menyala sebesar tinjunya. Buah merah adalah ramuan alam Purple Blood berkualitas rendah. Melihat warnanya, itu mungkin ramuan berumur lebih dari 20 tahun, Yi Yun sangat senang. Tepat saat dia ingin mengambilnya, titik cahaya terbang dari buah merah tepat ke dadanya. Beberapa detik kemudian,
Titik cahaya ketiga diikuti titik cahaya keempat. Jumlah titik cahaya bertambah. Permukaan buah merah memiliki sedikit kemilau, jadi tanpa pemeriksaan yang cermat, itu akan terlewatkan. Kristal ungu bisa menyerap esensi buah merah.